Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membacakan nasihat penuh hikmah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa sajakah pesan yang beliau sampaikan untuk kita? Dan benarkah pesan yang beliau sampaikan dapat menjadi penyelamat hidup kita? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Ketahuilah, wahai orang yang beriman, bahwa ada 3 perkara besar yang wajib diperhatikan oleh setiap mukmin di dalam seluruh keadaan hidupnya, baik ketika lapang maupun sempit, ketika sehat maupun sakit, ketika diberi nikmat maupun ketika ditimpa ujian. 3 perkara ini bukan hanya kewajiban sesaat, tetapi harus hidup dan menyatu dalam diri seorang mukmin sepanjang umurnya. Yang pertama, seorang mukmin wajib melaksanakan segala perintah Allah dengan penuh ketaatan, keikhlasan, dan kesungguhan. Ia menjalankan perintah-perintah itu bukan karena paksaan, bukan karena kebiasaan semata, dan bukan pula karena ingin dipuji manusia, melainkan karena keyakinan yang kuat bahwa setiap perintah Allah adalah rahmat, petunjuk, dan jalan keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Ia menjaga sholatnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seluruh amalnya agar tetap berada dalam koridor perintah Allah. Yang kedua, seorang mukmin harus menjauhkan diri dari segala yang haram, baik yang tampak jelas di mata manusia maupun yang tersembunyi di dalam hati. Ia menjauhkan pandangannya dari yang diharamkan, menjaga lisannya dari ucapan dosa, menahan langkahnya dari jalan maksiat, serta membersihkan hatinya dari niat-niat yang kotor. Ia menyadari bahwa perkara haram adalah racun bagi iman, penghalang cahaya hidayah, dan sebab kerasnya hati. Yang ketiga, seorang mukmin wajib ridho dengan hukum-hukum dan ketentuan Allah. Ia menerima segala keputusan Allah dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang, baik keputusan itu sesuai dengan keinginannya maupun bertentangan dengannya. Ia tidak berburuk sangka kepada Allah, karena ia yakin bahwa setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah mengandung hikmah, meskipun akalnya belum mampu memahaminya. Ketiga perkara ini jangan sampai tidak ada pada diri seorang mukmin. Apabila salah satu darinya hilang, maka pincanglah imannya dan lemahlah hubungannya dengan Allah. Oleh sebab itu, seorang mukmin harus senantiasa memikirkan ketiga perkara ini, merenungkannya dengan akalnya, menanyakannya kepada hatinya, dan menimbangnya dalam setiap langkah hidupnya. Bukan hanya dipahami, tetapi diamalkan oleh seluruh anggota tubuhnya, sehingga iman tidak hanya tinggal di dalam ucapan, melainkan hidup dalam perbuatan yang nyata. Ikutilah dengan sepenuh keikhlasan jalan yang telah ditempuh oleh Nabi besar Muhammad SAW, karena jalan itulah jalan yang lurus, jalan keselamatan, dan jalan yang diridai oleh Allah. Jangan sekali-kali merubah jalan tersebut dengan hawa nafsu, pendapat pribadi, atau kepentingan duniawi, karena siapa yang menyimpang dari jalan Nabi, maka ia telah menyesatkan dirinya sendiri. Patuhlah kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala urusan, lahir maupun batin, besar maupun kecil, dan jangan sekali-kali berbuat durhaka, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Bertauhidlah kepada Allah dengan tauhid yang sebenar-benarnya, mengesahkan Allah dalam ibadah, niat, harapan, dan ketergantungan, serta jangan menyekutukannya dengan apapun, baik dengan makhluk, harta, jabatan, maupun hawa nafsu. Ketahuilah bahwa Allah Maha Suci, bersih dari segala sifat tercela dan segala kekurangan. Janganlah hatimu menyimpan keraguan sedikitpun terhadap kebenaran Allah, terhadap janjinya, dan terhadap ketentuannya. Bersabarlah dalam menghadapi ujian, dan berpegang teguhlah kepada Allah, karena hanya Dia tempat bersandar yang sejati. Bermohonlah kepadanya dengan penuh harap, dan tunggulah dengan kesabaran, karena pertolongan Allah datang pada waktu yang paling tepat. Bersatu padulah dalam ketaatan kepada Allah, dan janganlah berpecah belah karena hawa nafsu dan kepentingan dunia. Saling mencintailah di antara sesama mukmin, dan jangan saling mendengki, karena dengki adalah penyakit hati yang menghapus pahala dan merusak persaudaraan. Hindarkanlah dirimu dari segala noda dan dosa, baik dosa lahir maupun dosa batin. Hiasilah dirimu dengan ketaatan kepada Allah,
dengan amal yang ikhlas dan akhlak yang mulia. Janganlah menjauh dari Allah, dan jangan pula melupakannya di tengah kesibukan hidup. Jangan lalai untuk bertobat, tetapi kembalilah kepadanya setiap waktu, dan jangan pernah jemu memohon ampun kepada Allah, baik pada siang maupun malam hari. Mudah-mudahan dengan semua itu, kamu diberi rahmat oleh Allah, dilindungi dari segala mara bahaya dan azab neraka, diberi kehidupan yang bahagia di dalam surga, dekat dan bersatu dalam ridho Allah, serta dianugerahi nikmat-nikmat yang tidak pernah putus. Kamu akan menikmati kebahagiaan dan kesentausaan yang abadi di surga bersama para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh, dan kamu akan hidup kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Manakala seorang hamba Allah diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan hidup, maka pada mulanya ia akan berusaha melepaskan dirinya dari ujian tersebut dengan kekuatan dan kemampuan dirinya sendiri. Ia mengandalkan akalnya, tenaganya, dan segala sebab duniawi yang ia miliki. Apabila usaha itu tidak berhasil, maka ia akan meminta pertolongan kepada orang lain, kepada para raja, para penguasa, orang-orang terpandang, atau para hartawan. Jika ia sakit, ia akan meminta pertolongan kepada dokter, tabib, atau bahkan dukun. Namun apabila semua usaha itu tidak juga membuahkan hasil, barulah ia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meratap, memohon, dan menangis di hadapannya. Selama ia masih mampu menolong dirinya sendiri, ia tidak akan sepenuhnya meminta pertolongan kepada orang lain. Dan selama pertolongan manusia masih ia peroleh, maka ia belum sungguh-sungguh meminta pertolongan kepada Allah. Apabila pertolongan Allah belum juga datang, maka ia akan terus meratap, sholat, berdoa, dan menyerahkan dirinya dengan penuh harap dan kecemasan kepada Allah Ta'ala. Namun, sekali-kali Allah tidak akan menerima ratapannya, sebelum ia benar-benar memutuskan dirinya dari keduniaan. Setelah ia terlepas dari ikatan dunia, maka tampaklah ketentuan dan keputusan Allah padanya, dan lenyaplah ketergantungannya kepada selain Allah. Pada saat itu, yang tersisa hanyalah ruh yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhannya. Dalam peringkat ini, yang tampak olehnya hanyalah perbuatan Allah semata, dan tertanamlah di dalam hatinya keyakinan yang sejati tentang tauhid, yaitu pengakuan yang hidup bahwa hanya Allah lah yang Maha Esa. Pada hakikatnya, tidak ada pelaku, tidak ada penggerak, dan tidak ada yang mendiamkan, kecuali Allah semata. Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan, tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian, tidak ada faidah dan tidak ada anugerah, tidak terbuka dan tidak tertutup, tidak hidup dan tidak mati, tidak kaya dan tidak apa-apa, melainkan semuanya berada di tangan Allah. Hamba Allah pada keadaan ini tidak ubahnya seperti bayi di pangkuan ibunya, atau seperti jenazah yang sedang dimandikan, atau seperti bola di kaki pemain bola yang bergulir kemana saja sesuai kehendak penendangnya. Ia tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Maka lenyaplah ia dari kehendak dirinya sendiri, dan masuk sepenuhnya ke dalam kehendak Allah. Hamba Allah semacam ini hanya melihat Allah dan perbuatannya. Yang didengar dan diketahuinya hanyalah Allah. Jika ia melihat sesuatu, yang dilihatnya adalah perbuatan Allah. Jika ia mendengar sesuatu, yang didengarnya adalah firman Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka ia mengetahuinya melalui pengetahuan Allah. Ia akan diberi anugerah oleh Allah, dimuliakan karena kedekatannya dengan Allah, dihiasi dengan cahaya, dan diridai olehnya. Bertambah dekatlah ia kepada Tuhannya, bertambah cintalah ia kepada Allah, bertambah husyuklah ia dalam mengingat Allah, dan bersemayamlah hatinya di dalam kehadiran Allah. Allah akan membimbingnya dan menghiasinya dengan kekayaan cahaya ilmu Allah. Maka terbukalah tabir-tabir yang menghalanginya dari rahasia-rahasia Allah yang Maha Agung. Ia hanya mendengar dan mengingat Allah yang Maha Tinggi. Oleh karena itu, ia senantiasa bersyukur dan mendirikan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu mati dari makhluk, yakni ketika hatimu tidak lagi bergantung kepada manusia, tidak berharap pujian mereka, tidak takut celaan mereka, dan tidak menggantungkan hidup kepada kekuatan selain Allah, maka akan dikatakan kepadamu, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Kematian dari makhluk ini bukanlah kematian jasad, melainkan kematian ketergantungan. Pada saat itu, kamu tidak lagi melihat manusia sebagai penentu nasib, tidak pula menjadikan mereka tempat sandaran, sebab hatimu telah berpaling sepenuhnya kepada Allah semata.
Kemudian Allah akan mematikan kamu dari nafsu-nafsu badaniyah, yaitu dorongan-dorongan jasmani yang selalu mengajak kepada kenyamanan, syahwat, kemalasan, dan kesenangan dunia yang berlebihan. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu ingin dipuji, dan nafsu ingin dihormati. Semuanya mulai dilemahkan oleh cahaya kesadaran. Apabila kamu telah mati dari nafsu badaniyah itu, maka akan dikatakan lagi kepadamu, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Kemudian Allah akan mematikan kamu dari kehendak-kehendak dan keinginan pribadi. Tidak lagi engkau memaksakan apa yang kamu mau, tidak lagi menuntut takdir agar sesuai keinginanmu. Yang ada hanyalah kepasrahan, kerelaan, dan ketundukan total terhadap kehendak Allah. Dan apabila kamu telah mati dari kehendak dan nafsu itu, maka akan dikatakan kembali kepadamu, semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadamu. Lalu Allah akan menghidupkan kamu di dalam suatu kehidupan yang baru. Kehidupan ruhani yang tidak lagi dikendalikan oleh dunia, tidak diikat oleh rasa takut dan harap kepada selain Allah. Setelah itu, kamu akan diberi hidup yang tidak ada mati lagi. Bukan hidup jasmani, melainkan hidup maknawi yang kekal dengan Allah. Kamu akan dikayakan, dan tidak akan pernah papa lagi. Karena kekayaanmu bukan pada harta, melainkan pada rasa cukup yang datang darinya. Kamu akan diberkati, dan tidak akan dimurkai. Karena setiap langkahmu berada dalam ridho Allah. Kamu akan diberi ilmu, sehingga kamu tidak akan pernah bodoh lagi. Bukan sekadar ilmu lisan, melainkan ilmu yang menerangi hati. Kamu akan diberi kesentausaan, dan kamu tidak akan merasa ketakutan lagi. Sebab hatimu telah berlindung di bawah penjagaan Allah. Kamu akan maju, dan tidak akan pernah mundur lagi. Karena perjalananmu adalah menuju Allah, bukan menuju dunia. Nasib kamu akan baik, dan tidak akan pernah buruk. Sebab segala ketentuan bagimu adalah kebaikan. Kamu akan dimuliakan, dan tidak akan dihinakan. Karena kemuliaanmu berasal dari kedekatan dengan Allah. Kamu akan didekati oleh Allah, dan tidak akan dijauhi olehnya. Martabatmu akan ditinggikan, dan tidak akan pernah direndahkan lagi. Kamu akan dibersihkan lahir dan batin, sehingga kamu tidak lagi merasa kotor oleh dosa dan kelalaian. Ringkasnya, jadilah kamu seorang yang tinggi derajat ruhnya, teguh pendiriannya, mandiri hatinya, dan tidak bergantung kepada selain Allah. Dengan demikian, kamu pantas disebut sebagai manusia yang hebat. Bukan karena kekuatan dunia, tetapi karena kekuatan iman dan kepasrahan. Jadilah kamu ahli waris para rasul, para nabi, dan orang-orang yang siddiq, yakni mewarisi akhlak, kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan mereka. Dengan izin Allah, kamu akan menjadi titik keberkahan bagi sekitarmu. Orang-orang yang diliputi kesulitan akan mendapatkan jalan keluar melalui doa dan kehadiranmu. Melalui sholatmu, tanaman dapat ditumbuhkan, hujan dapat diturunkan, dan bencana dapat dihindarkan. Bukan karena kekuatan dirimu, melainkan semata-mata karena izin Allah yang Maha Perkasa dan Maha Kuasa. Engkau ibarat penjaga kota, pelindung umat, dan peneduh bagi yang gelisah. Orang-orang akan datang dari dekat dan jauh, membawa penghormatan dan kasih sayang. Lisan manusia akan memuji, namun hatimu tetap tunduk dan rendah di hadapan Allah. Wahai orang-orang yang baik, yang tinggal di kota maupun yang mengembara. Inilah karunia Allah yang tidak terbatas. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apabila kamu melihat dunia dikuasai oleh ahli-ahli dunia, dengan perhiasannya yang memukau, kekosongannya yang menipu, dan perangkapnya yang halus namun mematikan, dunia yang racunnya tersembunyi di balik kemewahan, yang luarnya tampak indah dan lembut, namun di dalamnya penuh bahaya, cepat merusak iman dan membinasakan hati siapa saja yang terpikat olehnya. Apabila kamu menyaksikan semua itu, maka bersikaplah seperti seseorang yang melihat orang lain sedang buang air besar, membuka auratnya, dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Dalam keadaan seperti itu, tentu kamu akan memalingkan pandanganmu. Bukan karena sombong, tetapi karena menjaga kehormatan dan keselamatan dirimu sendiri. Kamu pun akan menutup hidungmu.
agar tidak mencium bau yang menjijikkan dan membahayakan. Demikianlah hendaknya sikapmu terhadap dunia. Apabila kamu melihat gemerlapnya, maka palingkanlah pandangan hatimu dari keindahannya. Tutuplah hidung batinmu dari bau busuk ketidakkekalan dan tipu dayanya. Jangan tertipu oleh pakaiannya yang indah. Sebab di balik itu terdapat kefanaan, penyesalan, dan kelalaian dari Allah. Dengan sikap seperti itu, kamu akan selamat dari bahaya dan cobaan dunia. Karena apapun yang telah ditetapkan Allah untukmu, tidak akan pernah meleset. Rezekimu tidak akan tertukar, dan bagianmu tidak akan diambil orang lain. Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, "Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhanmu adalah yang lebih baik dan lebih kekal." Quran Surat Toha, ayat 131. Hindarkanlah dirimu dari orang ramai dengan perintah Allah. Yang dimaksud menjauh dari orang ramai di sini bukanlah semata-mata memisahkan badan dari manusia, bukan pula berarti membenci pergaulan atau memutus silaturahmi, melainkan mengosongkan hati dari ketergantungan kepada makhluk. Karena seringkali seseorang tampak sendirian secara jasad, namun hatinya penuh dengan manusia. Ia memikirkan penilaian mereka, berharap sanjungan mereka, takut celaan mereka, dan menggantungkan kebahagiaannya pada sikap mereka. Inilah keramaian yang sesungguhnya, keramaian batin yang menghalangi seorang hamba dari kedekatan dengan Allah. Maka menjauhlah dari orang ramai dengan perintah Allah, artinya engkau hadir bersama mereka secara adab, namun hatimu tetap berdiri di hadapan Tuhanmu. Engkau berbicara dengan manusia, tetapi bersandar kepada Allah. Engkau bergaul dengan makhluk, namun berharap hanya kepada Sang Khalik. Kemudian hindarkanlah dirimu dari nafsumu dengan perintahnya. Nafsu adalah musuh yang paling dekat, paling licik, dan paling sulit ditundukkan. Ia selalu berbicara atas nama kebutuhan, padahal sesungguhnya ia menuntut pemuasan. Ia selalu berdalih demi kenyamanan, padahal tujuannya adalah kelalaian. Menjauh dari nafsu bukan berarti mematikan jasad atau meninggalkan dunia secara total, melainkan menempatkan nafsu di bawah kendali iman dan syariat. Engkau makan, tetapi tidak rakus. Engkau tidur, tetapi tidak lalai. Engkau bekerja, tetapi tidak diperbudak dunia. Dan hindarkanlah dirimu dari kehendakmu sendiri dengan perbuatan Allah. Karena kehendak manusia seringkali sempit, terbatas, dan tidak mengetahui hakikat akibat. Banyak kehendak yang tampak baik di awal, namun berujung kebinasaan. Dan banyak hal yang dibenci manusia, justru menjadi jalan keselamatan. Maka serahkan kehendakmu kepada kehendak Allah, agar yang bekerja di dalam dirimu bukan lagi keinginan diri, melainkan kebijaksanaan ilahi. Dengan demikian, barulah engkau pantas menerima ilmu Allah, bukan sekadar ilmu lisan, tetapi ilmu yang menghidupkan hati, menjernihkan niat, dan menuntun langkah menujunya. Tanda bahwa kamu telah menghindarkan diri dari orang ramai ialah apabila secara keseluruhan kamu telah memutus hubungan batin dengan mereka. Engkau tidak lagi menjadikan manusia sebagai sebab utama kebahagiaan atau kesedihan. Engkau tidak lagi terombang-ambing oleh pujian dan celaan. Pikiranmu bebas dari kegelisahan terhadap urusan manusia, dan hatimu ringan dari beban sosial yang melelahkan jiwa. Adapun tanda bahwa kamu telah putus dari nafsumu ialah ketika kamu tidak lagi mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk mengejar kepentingan dunia. Engkau tidak lagi menghalalkan segala cara demi keuntungan. Engkau tidak lagi menghindari takdir dengan tipu daya. Engkau menerima apa yang datang dari Allah dengan ridho, dan berusaha dengan adab serta tawakal. Janganlah kamu bergerak untuk kepentinganmu sendiri, karena kepentingan diri seringkali membutakan mata hati. Janganlah kamu bergantung kepada dirimu sendiri, sebab dirimu lemah, berubah-ubah, dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Jangan pula kamu menolong dan melindungi dirimu dengan kekuatanmu, karena kekuatanmu hanyalah titipan yang dapat dicabut kapan saja. Serahkanlah segala urusanmu kepada Allah, karena Dialah yang memelihara segala sesuatu sejak awal penciptaan hingga akhir zaman. Dialah yang menjaga dirimu ketika engkau belum memiliki nama. Dialah yang melindungimu di dalam rahim ibumu, ketika engkau tidak mampu menolak bahaya sekecil apapun. Dan Dialah yang memeliharamu ketika engkau masih bayi, tanpa daya dan upaya.
Tanda bahwa kamu telah menghindarkan dirimu dari kehendakmu dengan perbuatan Allah ialah ketika engkau tidak lagi diperintah oleh kebutuhan-kebutuhan pribadi. Engkau tidak lagi memiliki tujuan duniawi yang memerintah hidupmu. Tidak ada ambisi yang mengikat, tidak ada keinginan yang memaksa, karena satu-satunya tujuanmu hanyalah Allah semata. Pada saat itulah, perbuatan Allah tampak bekerja melalui dirimu. Engkau bergerak, namun bukan karena dorongan nafsu. Engkau diam, namun bukan karena kelemahan. Segala sesuatu terjadi dalam dirimu sesuai kehendak Allah. Badanmu tampak pasif, namun hakikatnya sedang digerakkan oleh kekuasaan ilahi. Hatimu tenang, karena telah bersandar pada Yang Maha Menjamin. Pikiranmu luas, karena tidak lagi dipersempit oleh kepentingan diri. Wajahmu berseri, karena cahaya ridho memancar dari batin. Dan jiwamu menjadi subur oleh zikir dan kedekatan dengan Allah. Dengan keadaan ini, engkau terbebas dari ketergantungan kepada benda, karena hatimu telah terhubung langsung dengan Al-Khaliq. Tangan Yang Maha Kuasa menggerakkan langkahmu. Lidah Yang Maha Abadi memanggilmu dan mengalirkan hikmah melalui ucapanmu. Tuhan semesta alam mengajarmu tanpa perantara, memberimu pakaian cahaya dan pakaian kerohanian, serta mendudukanmu pada derajat orang-orang alim yang terdahulu. Setelah semua ini engkau alami, hatimu akan semakin lebur dan hancur di hadapan Allah. Nafsu dan kehendakmu akan hancur total, bagaikan tempayan yang pecah, yang tidak lagi mampu menampung setetes air pun. Engkau menjadi kosong dari sifat-sifat kemanusiaan yang tercela, dan tidak lagi menerima kehendak apapun selain kehendak Allah. Pada makom ini, mungkin engkau dianugerahi keramat dan kejadian luar biasa. Namun ketahuilah, secara lahir tampak datang darimu, tetapi hakikatnya semua itu adalah perbuatan Allah semata. Maka masuklah engkau ke dalam golongan orang-orang yang telah luluh hatinya, yang telah mati nafsu kebinatangannya, dan hidup dengan ruh ketundukan kepada Tuhan. Setelah itu, engkau akan menerima limpahan sifat-sifat ketuhanan yang maha tinggi. Berkenaan dengan keadaan inilah, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Aku menyukai 3 perkara dari dunia ini, bau-bauan yang harum, istri yang syalihah, dan ketenangan dalam sholat. Dan sholat itu dijadikan penyejuk mataku." Semua keutamaan ini diberikan setelah kehendak dan nafsu pribadi dilepaskan. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku." Allah tidak akan menyertai seorang hamba selama nafsu dan kehendaknya masih berdiri. Namun apabila semuanya telah hancur dan luluh, dan tidak tersisa apapun dari ego, maka hamba itu pantas diisi oleh Allah. Allah akan menjadikannya sebagai manusia baru, dengan tenaga baru, kehendak baru, dan kehidupan baru. Jika ego itu muncul kembali walau sedikit, Allah akan menghancurkannya lagi, hingga hamba itu kembali kosong. Demikianlah proses ini terus berlangsung, hingga ia menemui Tuhannya di akhir hayat. Inilah maksud firman-Nya, "Sesungguhnya aku bersama mereka yang telah luluh hatinya karena aku." Kamu akan mendapati dirimu kosong, dan yang ada hanyalah Allah semata. Dengan demikian, ketika seluruh sandaranmu telah engkau lepaskan dari makhluk, dari dirimu sendiri, dan dari segala kehendak selain kehendaknya, maka Allah Ta'ala akan menjadi pelindungmu secara sempurna. Dia akan menyelamatkan kamu dari seluruh bentuk kejahatan makhluknya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang datang dari manusia, jin, maupun dari bisikan nafsu yang paling halus. Bahkan, sebelum kejahatan itu sempat mendekat, Allah telah lebih dahulu menolaknya darimu. Lalu Allah akan menenggelamkanmu ke dalam lautan kebaikannya, lautan yang tak bertepi dan tak berujung, sehingga dirimu tenggelam bukan dalam kebinasaan, melainkan dalam penjagaan, kasih sayang, dan limpahan rahmat yang terus mengalir. Pada saat itu, engkau tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri, melainkan hidup sebagai wadah kebaikan yang mengalir kepada makhluk. Maka jadilah kamu titik tumpuan segala kebaikan, tempat berlabuhnya keberkahan, sumber kebahagiaan bagi orang-orang yang mendekat, sebab keberadaanmu membawa ketentraman. Dari dirimu terpancar kesentausaan batin, nur cahaya keselamatan, serta rasa aman yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata, tetapi dapat dirasakan oleh hati yang bersih. Orang-orang merasa tentram hanya dengan berada di dekatmu, meski kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Oleh karena itu, fana bukanlah sekadar istilah, melainkan tujuan, sasaran, ujung, sekaligus dasar perjalanan para wali Allah.
Fana adalah keadaan di mana diri sirna, ego lenyap, dan kehendak pribadi hancur, sehingga yang tersisa hanyalah kehendak Allah semata yang bekerja melalui hambanya. Semua wali Allah, sesuai dengan tingkat makam dan kedalaman perjalanan rohani mereka, telah memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar kehendak mereka digantikan sepenuhnya dengan kehendak Allah. Mereka tidak lagi meminta dunia, kedudukan, atau kelebihan, melainkan meminta agar diri mereka dihapuskan dan hanya kehendak Allah yang hidup dalam diri mereka. Mereka mengganti kemauan mereka dengan kemauan Allah, mengganti keinginan mereka dengan keridaan Allah, hingga tidak tersisa lagi kehendak yang berdiri sendiri. Pendek kata, mereka memfanakan diri mereka, dan dengan kefanaan itu, mereka mewujudkan kehadiran Allah dalam perbuatan, sikap, dan akhlak mereka. Karena itulah mereka dijuluki Abdal, yang berarti orang-orang yang telah menukar kehendak dirinya dengan kehendak Tuhannya. Bagi mereka, menyekutukan kehendak pribadi dengan kehendak Allah adalah suatu bentuk dosa yang sangat halus, karena di dalamnya masih terdapat pengakuan terhadap ego dan kepentingan diri. Apabila suatu ketika mereka lupa, lalu dikuasai oleh emosi, kegelisahan, atau rasa takut sebagai sifat manusiawi, maka Allah yang Maha Kuasa tidak membiarkan mereka tenggelam terlalu lama. Dengan kasih sayangnya, Dia akan segera menolong, mengingatkan, dan menyadarkan mereka, sehingga mereka kembali kepada kesadaran hakiki dan memohon perlindungan hanya kepada Allah semata. Sesungguhnya, tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari pengaruh kehendak ego dirinya sendiri, kecuali para malaikat. Para malaikat dipelihara oleh Allah dalam kesucian kehendak mereka, tidak memiliki nafsu yang menarik kepada maksiat. Adapun para nabi, mereka dipelihara oleh Allah dari nafsu badaniah yang merusak, sehingga tetap terjaga dalam kemaksuman. Sedangkan jin dan manusia, meskipun telah diberi tanggung jawab untuk berakhlak mulia dan taat kepada Allah, mereka tidak dipelihara secara mutlak dari kemungkinan dosa dan maksiat. Mereka diuji dengan pilihan, diuji dengan kehendak, dan diuji dengan kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Para wali Allah dipelihara dari dominasi nafsu-nafsu badaniah, sehingga nafsu tidak lagi menjadi penguasa atas diri mereka. Sedangkan para abdal dipelihara dari kekotoran kehendak dan niat, sehingga apa yang terlintas di hati mereka senantiasa kembali kepada Allah. Namun demikian, mereka tetap bukan makhluk yang bebas secara mutlak. Mereka tetap manusia yang memiliki potensi kelemahan. Akan tetapi, karena rahmat dan kasih sayang Allah yang begitu luas, Dia senantiasa menolong mereka, menjaga mereka, dan mengembalikan mereka setiap kali mereka tergelincir. Inilah rahasia perjalanan para kekasih Allah, bukan karena mereka tidak pernah salah, tetapi karena mereka selalu dikembalikan. Bukan karena mereka suci dari awal, tetapi karena mereka diluluhkan, dihancurkan, lalu dibentuk kembali oleh tangan kekuasaan Allah. Keluarlah kamu dari dirimu sendiri, yakni keluarlah dari rasa memiliki, dari pengakuan ego, dari perasaan mampu, dan dari anggapan bahwa engkau memiliki daya dan kekuatan. Serahkanlah seluruh urusanmu kepada Allah Ta'ala, dengan penyerahan yang sempurna, lahir maupun batin. Jangan sisakan sedikit pun sandaran pada selainnya. Penuhi hatimu hanya dengan mengingat Allah, dengan menghadirkannya dalam setiap nafas, setiap gerak, dan setiap diam. Patuhilah perintahnya dengan sepenuh hati, bukan sekadar menjalankan kewajiban lahir, tetapi dengan kerelaan batin. Larikanlah dirimu sejauh-jauhnya dari larangannya, karena larangan itu ibarat api yang membakar cahaya hati. Dengan demikian, nafsu badaniah tidak akan menemukan jalan untuk kembali memasuki hatimu setelah ia berhasil engkau keluarkan. Sebab nafsu itu seperti pencuri yang selalu mencari celah ketika penjaga lengah. Untuk membuang nafsu-nafsu badaniah dari hatimu, engkau harus berjuang melawannya dengan kesungguhan, kesabaran, dan kewaspadaan yang terus-menerus. Jangan sekali-kali menyerah kepadanya, baik dalam keadaan sempit maupun lapang, baik di waktu susah maupun senang, baik di saat kuat maupun lemah. Nafsu tidak pernah lelah menuntut, dan jika sekali engkau tunduk, maka ia akan menuntut lebih banyak lagi. Oleh karena itu, janganlah kamu menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ketahuilah, setiap kehendak yang bertentangan dengan kehendak Allah adalah kehendak nafsu badaniah. Jika kehendak ini engkau turuti, maka ia akan merusak susunan batinmu, menggelapkan hatimu, dan menjauhkanmu dari kedekatan dengan Allah. Ia mungkin tampak manis di awal, namun pahit di akhirnya. Maka patuhilah perintah Allah, jauhilah larangannya, bertawakallah sepenuhnya kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya,
baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Ingatlah, Dialah yang menciptakan nafsu dan kehendakmu, maka tidak pantas bagi ciptaan untuk melawan kehendak penciptanya. Oleh sebab itu, janganlah kamu berkehendak, berkebutuhan, atau bercita-cita dengan kehendak yang berdiri sendiri, agar kamu tidak terjatuh ke dalam lembah syirik yang halus. Syirik yang halus lebih berbahaya daripada syirik yang kasar, karena ia tersembunyi di balik amal, niat, dan keinginan yang tampak baik. Allah Ta'ala telah berfirman, "Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Quran Surat Al-Kahfi, ayat 110. Syirik itu bukan semata-mata menyembah berhala atau patung, tetapi termasuk juga menuruti hawa nafsu, menggantungkan hati kepada dunia, kepada kedudukan, kepada manusia, atau kepada apapun selain Allah. Apa saja yang engkau cintai, engkau takuti, atau engkau harapkan melebihi Allah, maka ia telah menjadi sekutu dalam hatimu. Maka jika engkau menumpukan hatimu kepada sesuatu selain Allah, berarti engkau telah berbuat syirik dalam batinmu. Oleh karena itu, janganlah kamu menyekutukan Allah dengan jalan apapun juga, baik dengan jalan yang kasar dan nyata, maupun dengan jalan yang halus dan tersembunyi di dalam niat. Berjaga-jagalah selalu, karena nafsu datang tanpa pemberitahuan. Janganlah engkau berdiam diri dalam kelalaian. Berhati-hatilah setiap saat, waspadalah terhadap bisikan hati, semoga engkau beroleh keselamatan lahir dan batin. Segala kedudukan, kemuliaan, dan kebaikan yang engkau peroleh, janganlah engkau katakan bahwa semua itu datang dari dirimu sendiri atau milikmu yang sejati. Jangan engkau sandarkan pada kecerdasan, usaha, atau amalmu, karena semua itu hanyalah sebab, sedangkan yang memberi hakikatnya adalah Allah. Apabila engkau diberi sesuatu, atau diangkat kedudukanmu, janganlah engkau menghebohkannya kepada siapapun. Sebab segala sesuatu berada dalam pertukaran keadaan dari hari ke hari. Apa yang hari ini diangkat, esok bisa diturunkan. Apa yang hari ini bercahaya, esok bisa meredup. Allah senantiasa menampakkan keagungannya dalam bentuk-bentuk yang baru, dan Dia berada di antara hamba-hambanya dengan hati mereka. Bisa jadi apa yang engkau sangka milikmu akan dilepaskan darimu, dan apa yang engkau anggap kekal akan berubah keadaannya. Maka jika itu terjadi, engkau akan merasa malu kepada orang-orang yang dahulu engkau banggakan di hadapan mereka. Oleh karena itu, lebih baik engkau berdiam diri. Simpanlah pemberian itu dalam rahasia antara engkau dan Allah. Jika engkau memiliki sesuatu, ketahuilah bahwa itu adalah karunia Allah. Bersyukurlah kepadanya, dan mohonlah agar Dia menambah nikmatnya kepadamu. Jika sesuatu itu dilepaskan darimu, maka ketahuilah bahwa Allah sedang menambah ilmumu, kesadaranmu, dan kewaspadaanmu. Allah Ta'ala telah berfirman, "Apa saja ayat yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" Quran Surat Al-Baqarah, ayat 106. Maka janganlah engkau mengira bahwa Allah tidak berkuasa atas segala sesuatu. Janganlah engkau menyangka bahwa ketentuan dan peraturannya memiliki kekurangan. Jangan pula engkau meragukan janjinya. Contohlah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat yang diwahyukan kepadanya dipraktikkan dalam kehidupan, dibaca di masjid, ditulis, diamalkan, dan sebagian digantikan dengan ayat lain sesuai kehendak Allah. Perhatian beliau selalu diarahkan kepada wahyu yang baru, sebagai bentuk kepatuhan total kepada kehendak Tuhan. Dalam perkara batin, ilmu, dan keadaan rohani, beliau senantiasa berkata bahwa hatinya selalu diliputi, dan beliau memohon ampunan serta perlindungan Allah hingga 70 kali dalam sehari. Bahkan diriwayatkan, dalam sehari beliau dibawa dari satu keadaan rohani ke keadaan yang lebih tinggi hingga 100 kali. Beliau mengembara di alam yang maha tinggi, diselimuti oleh cahaya nur, dari satu makam ke makam yang lebih luhur. Setiap kali beliau naik ke satu peringkat, maka peringkat di bawahnya tampak gelap jika dibandingkan dengan cahaya peringkat yang baru. Semakin tinggi beliau naik, semakin terang cahaya Allah memenuhi hati beliau. Semua ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang senantiasa memohon ampun, kembali, dan merendahkan diri kepadanya. Karena manusia, betapapun tingginya,
tetap mewarisi sifat Adam, alaihi salam, bapak seluruh manusia. Ketika kelalaian Adam mengaburkan cahaya rohaninya, dan kehendak egonya muncul, maka kehendak itu dihancurkan oleh Allah agar beliau disadarkan. Lalu beliau mengakui kesalahannya dan bertobat dengan penuh kerendahan hati. Adam, alaihi salam berkata, "Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihani kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi." Maka datanglah petunjuk, kesadaran, dan hikmah yang tersembunyi. Dengan kasih sayangnya, Allah menerima tobat mereka, mengganti kehendak mereka, dan mengangkat derajat Adam ke wilayah yang lebih tinggi. Dunia dijadikan tempat ujian, dan akhirat menjadi tempat kembali yang abadi. Jadikanlah Nabi Muhammad SAW dan Adam, alaihi salam sebagai teladan. Contohlah mereka dalam mengakui kesalahan, memohon ampun, dan merendahkan diri kepada Allah. Karena manusia, betapapun tinggi ilmunya, tetaplah makhluk yang lemah tanpa pertolongan Tuhannya. Apabila kamu berada pada suatu keadaan tertentu, baik keadaan itu lapang maupun sempit, tinggi maupun rendah menurut pandanganmu, maka janganlah kamu meminta kepada Allah agar dipindahkan ke keadaan yang lain. Jangan pula kamu mengharapkan suatu makam yang lebih tinggi, dan jangan pula kamu merasa ingin turun ke keadaan yang lebih rendah, karena semua keadaan itu adalah pilihan dan penetapan dari Allah semata, bukan hasil pilihanmu. Apabila kamu berada di pintu istana, yakni di pintu kedekatan, di ambang karunia, atau di awal suatu makam kerohanian, maka janganlah kamu masuk dengan kehendakmu sendiri, sebelum kamu benar-benar disuruh masuk oleh raja. Jangan kamu tertipu oleh rasa manis di pintu, oleh cahaya awal, atau oleh kenikmatan keadaan, karena boleh jadi semua itu hanyalah ujian, atau bahkan tipuan halus yang menjerumuskan orang-orang yang tergesa-gesa. Jangan pula kamu menganggap bahwa sekadar diizinkan masuk itu sudah merupakan bukti keridhaan. Sebab bisa jadi, masuknya kamu itu adalah untuk menguji adabmu, kesabaranmu, dan keikhlasanmu. Banyak orang yang celaka bukan karena ditolak, tetapi karena diterima tanpa adab. Hendaklah kamu bersabar, hingga kamu dipaksa masuk ke dalam istana itu atas perintah raja sendiri. Dipaksa di sini bukan berarti tanpa kehendak, tetapi berarti didorong oleh kehendak Allah, bukan oleh nafsu dan ambisimu. Dengan demikian, kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas keberanianmu masuk, karena kamu masuk bukan atas kemauanmu sendiri. Sekiranya kamu masih juga mendapatkan hukuman atau ujian, maka itu adalah karena cacat pada batinmu sendiri, seperti ketamakan, ketergesaan, kurangnya kesabaran, kurangnya adab, atau keinginan untuk menikmati kelezatan keadaan hidup dan keadaan rohani itu. Sebab banyak orang yang rusak bukan karena dunia, tetapi karena kenikmatan makam dan keadaan spiritual. Namun apabila kamu dipaksa masuk, dan kamu pun masuk dengan tunduk, maka masuklah dengan penuh sopan santun, penuh rasa hormat, dan penuh perhatian terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan sibuk memperhatikan dirimu, jangan pula sibuk menghitung derajatmu, dan jangan meminta kenaikan taraf hidup atau kenaikan makam. Karena meminta kenaikan adalah tanda bahwa kamu belum puas kepada pemberi. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, "Dan janganlah pandanganmu dipengaruhi oleh apa yang kami karuniakan kepada segolongan manusia dari kemegahan hidup dunia ini, karena kami menguji mereka dengan itu. Dan rezeki Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal." Dengan firman ini, Allah menasihati nabinya agar berhati-hati terhadap keadaan, dan agar ridha terhadap karunia yang diberikan olehnya. Seakan-akan Allah berfirman, "Apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kenabian, ilmu, kesabaran, keridhaan, kekuatan iman, jihad di jalanku, dan kedekatan denganku, semuanya itu jauh lebih baik dan lebih berharga daripada kemegahan dunia yang aku berikan kepada orang lain sebagai ujian. Maka ketahuilah, kebaikan sejati bukan terletak pada banyaknya perubahan keadaan, tetapi pada kemampuan menjaga keadaan yang telah ada, merasa cukup dengannya, dan menjauhkan hati dari keinginan kepada keadaan yang lain. Karena segala keadaan telah dibagi oleh Allah dengan hikmah yang sempurna. Jika suatu perkara telah dihususkan untukmu, maka ia pasti akan sampai kepadamu, baik kamu menyukainya maupun tidak. Maka tidaklah pantas bagi orang yang berakal dan berilmu untuk menunjukkan ketamakan atau ketidaksopanan dengan meminta sesuatu yang bukan bagiannya. Apakah gunanya engkau mengharapkan sesuatu yang telah ditentukan untuk orang lain, padahal engkau tidak akan pernah mendapatkannya?
Dan jika suatu perkara tidak ditentukan untuk siapapun, maka ia hanyalah ujian. Orang yang berakal tidak akan sengaja mencari ujian, karena ujian itu datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, kebaikan yang sejati adalah menjaga dan ridha terhadap keadaan yang ada sekarang. Ridha bukan berarti pasrah tanpa amal, tetapi menerima penetapan Allah sambil tetap menjalankan kewajiban dan adab yang diperintahkan. Apabila setelah itu kamu dibawa naik ke tingkat yang lebih tinggi, lalu dari situ kamu digiring menuju puncak istana, yakni menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah, maka hendaklah kamu semakin berhati-hati. Semakin tinggi kedudukan, semakin halus ujiannya. Semakin dekat kepada raja, semakin besar pula bahayanya bagi orang yang lalai. Kurangilah bicara, kurangi penilaian terhadap dirimu sendiri, dan perbanyak pengawasan batin. Jangan meminta perubahan keadaan, baik ke arah yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Jangan pula meminta agar keadaan itu dipertahankan atau diganti. Semua itu bukan hakmu. Hakmu hanyalah beradab, taat, dan ridha. Jika kamu meminta, maka itu tanda kurangnya sopan santunmu. Permintaan itu akan merendahkan derajatmu dan merugikan perjalananmu sendiri. Oleh karena itu, teruslah berbuat sebagaimana yang ditunjukkan kepadamu, hingga Allah sendiri yang mengangkatmu ke suatu tingkatan, dan menetapkanmu di dalamnya. Ketika itu, barulah kamu mengetahui bahwa semua itu adalah karunia Allah semata, dan bukan hasil usaha, amal, atau kecerdasanmu. Tetaplah kamu berada di tempat itu, jangan berubah-ubah, jangan gelisah, dan jangan mencari-cari keadaan lain. Ketahuilah, ahwal, yakni perubahan-perubahan rasa dan keadaan kerohanian, adalah milik para wali pada umumnya. Ia datang dan pergi sebagai ujian. Sedangkan makomat, yakni kedudukan ruhani yang tetap, adalah milik para abdal, yakni wali-wali Allah yang telah mantap adab, sabar, dan ridha mereka. Perbuatan Allah Ta'ala ditampakkan kepada para aulia dan abdal di dalam pandangan batin dan pengalaman kerohanian mereka. Penampakan ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh akal pikiran manusia biasa, dan bukan pula sesuatu yang dapat diukur dengan logika, karena ia berada di luar batas akal, di luar adat kebiasaan, dan di luar hukum sebab akibat yang dikenal manusia. Penampakan ini terjadi semata-mata karena karunia Allah, bukan karena usaha hamba, bukan pula karena amalnya. Meskipun amal menjadi sebab dibukanya pintu. Adapun yang menyingkapkan tirai, yang menampakkan hakikat, dan yang menghadirkan pengalaman itu, hanyalah Allah semata. Penampakan atau manifestasi perbuatan Allah ini terbagi menjadi dua jenis yang besar, yang keduanya sangat berpengaruh terhadap keadaan hati dan jasad seorang hamba. Yang pertama dinamakan Jalal, yaitu penampakan sifat kebesaran, keagungan, keperkasaan, dan kehebatan Allah. Dan yang kedua dinamakan Jamal, yaitu penampakan sifat keindahan, kelembutan, kasih sayang, dan cinta Allah. Adapun manifestasi Jalal, maka ia menimbulkan rasa takut yang sangat dalam, rasa gentar yang mengguncang, dan rasa hina diri yang luar biasa di hadapan keagungan Allah. Hati seorang hamba yang mengalaminya akan seakan-akan luluh, hancur, dan sirna, sehingga tidak tersisa sedikit pun rasa keakuan di dalam dirinya. Pengaruh Jalal ini tidak hanya dirasakan di dalam batin, tetapi seringkali tampak pula pada badan kasar. Tubuh menjadi gemetar, nafas menjadi berat, dada terasa sesak, dan suara hati bergetar karena kuatnya pancaran keagungan itu. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi besar Muhammad SAW sedang melaksanakan sholat, pernah terdengar oleh sebagian sahabat bunyi dari dada beliau seperti bunyi air yang sedang mendidih. Itu bukan karena sakit jasmani, melainkan karena hebatnya gentar hati beliau ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat sifat Jalal Allah dimanifestasikan kepadanya. Pengalaman semacam ini juga pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau berhadapan dengan perintah-perintah Allah yang besar dan berat. Demikian pula dialami oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal sebagai seorang yang kuat dan tegas. Namun apabila ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya, tubuhnya gemetar dan hatinya luluh karena manifestasi Jalal Allah. Inilah keadaan yang dialami oleh seorang hamba ketika Allah menampakkan sifat keagungannya, sehingga hamba itu benar-benar menyadari betapa kecil, lemah, dan hinanya dirinya di hadapan Tuhan semesta alam. Adapun manifestasi Jamal, yakni penampakan sifat keindahan Allah, maka keadaannya sangat berbeda. Pada saat itu, hati seorang hamba akan dipenuhi dengan rasa gembira, tenteram,
damai, dan sentosa. Tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan, dan tidak ada kesempitan. Yang ada hanyalah rasa aman, rindu, cinta, dan kedekatan. Hamba yang mengalami jamal akan mengucapkan kata-kata yang lembut, penuh kasih, dan syarat dengan rasa cinta. Wajahnya tampak berseri, lisannya basah dengan zikir, dan hatinya dipenuhi rasa syukur atas karunia-karunia Allah yang besar. Pada dirinya tampak tanda-tanda kedudukan yang tinggi, ketentraman jiwa, dan kedekatan yang khusus dengan Allah, yang kepadanya segala urusan akan kembali. Inilah karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepada para kekasihnya di dunia ini, sebagai hiburan bagi hati mereka yang mencintainya. Hati-hati yang rindu kepada Allah akan dipuaskan dengan jamalnya, sehingga mereka merasakan kebahagiaan yang tidak dapat diungkapkan oleh kata-kata, dan tidak dapat ditukar dengan kenikmatan dunia manapun. Allah mengasihi dan menyayangi mereka, sebagaimana seorang kekasih memuliakan orang yang dicintainya. Karena itu, Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, "Wahai Bilal, hiburlah hati kami." Yang dimaksud oleh Nabi bukanlah hiburan dunia, melainkan agar Bilal mengumandangkan adzan, sehingga Nabi dapat memasuki sholat, dan di dalam sholat itulah beliau merasakan manifestasi jamal Allah, berupa ketentraman, kesejukan hati, dan kenikmatan ruhani. Oleh karena itu, Nabi bersabda, "Dan kesejukan mataku telah aku rasakan di dalam sholat." Sholat bagi Nabi bukanlah beban, melainkan perjumpaan. Bukan kewajiban semata, melainkan kenikmatan. Bukan rutinitas, melainkan saat menerima jamal Allah yang menenangkan dan menyenangkan hati. Sesungguhnya tidak ada yang benar-benar ada, melainkan Allah semata, dan tidak ada penghalang antara kamu dengannya, kecuali dirimu sendiri. Segala tabir, hijab, dan jarak yang kamu rasakan bukanlah karena jauhnya Allah, melainkan karena tebalnya keberadaan dirimu, nafsumu, kehendakmu, dan angan-anganmu. Diri manusia itu secara tabiat selalu cenderung menentang Tuhannya, karena di dalamnya terdapat hawa nafsu, keinginan, ambisi, angan-angan, dan cinta kepada dunia. Padahal segala sesuatu selain diri manusia tunduk dan patuh kepada Allah tanpa membantah. Langit tunduk, bumi tunduk, gunung tunduk, lautan tunduk, dan seluruh makhluk menyatakan kepatuhan mereka dengan keadaan masing-masing. Adapun diri manusia, meskipun ia adalah milik Allah, seringkali lupa akan kepemilikan itu, lalu merasa memiliki dirinya sendiri. Dari perasaan inilah timbul hawa nafsu, kehendak yang menyimpang, dan angan-angan yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, apabila kamu masuk ke dalam kebenaran yang hak, dan kamu berdiri menentang dirimu sendiri, maka pada hakikatnya kamu telah berdiri di pihak Allah. Barang siapa memerangi hawa nafsunya karena Allah, maka sesungguhnya ia telah menolong agama Allah di dalam dirinya sendiri. Allah berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud, kepadakulah kamu kembali. Maka berpegang teguhlah kepadaku." Maknanya adalah, janganlah kamu kembali kepada dirimu, jangan kembali kepada kehendakmu, jangan kembali kepada angan-anganmu, melainkan kembalilah kepada Allah semata. Karena sesungguhnya perhambaan yang sejati bukanlah sekadar banyaknya amal lahir, melainkan keberanian untuk melawan diri sendiri demi Allah. Apabila kamu mampu menundukkan dirimu karena Allah, maka perhambaanmu menjadi nyata, kedekatanmu menjadi hakiki, dan tauhidmu menjadi hidup. Dari sinilah lahir kesucian hati, ketentraman jiwa, dan kebahagiaan yang tidak tergantung pada dunia. Dengan sebab itu pula, Allah akan memuliakanmu, dan segala sesuatu akan tunduk kepadamu, bukan karena kamu, melainkan karena semuanya tunduk kepada Allah yang bersemayam dalam hatimu. Karena apabila hati telah tunduk kepada Allah, maka seluruh alam akan tunduk kepada perintahnya. Allah Ta'ala berfirman, "Segala sesuatu bertasbih memuji Allah, tetapi kamu tidak mengetahui tasbih mereka." Ini menunjukkan bahwa seluruh alam ini hidup dengan kesadaran ketuhanan, mengenal Tuhannya, dan patuh kepadanya. Tidak ada satupun makhluk yang membangkang, kecuali hawa nafsu manusia. Karena itulah hawa nafsu menjadi musuh terbesar dalam perjalanan menuju Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian Dia berfirman kepada langit dan bumi, "Datanglah kamu berdua, dengan rela atau terpaksa." Keduanya berkata, "Kami datang dengan rela." Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan tunduk tanpa bantahan.
maka satu-satunya yang harus ditundukkan oleh seorang hamba adalah dirinya sendiri. Karena itu, seluruh makna penghambaan sejati adalah memerangi hawa nafsu. Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah." Bahkan Allah berfirman lagi, "Tidak ada yang melawan kerajaanku, kecuali hawa nafsu manusia." Diriwayatkan sebuah kisah yang masyhur tentang Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Beliau menceritakan bahwa suatu ketika ia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpinya. Maka ia bertanya, "Wahai Tuhanku, bagaimana jalan untuk sampai kepada MU?" Maka Allah menjawab, "Buanglah dirimu, dan datanglah kepadaku." Abu Yazid berkata, "Maka aku pun keluar dari diriku sendiri, seperti seekor ular yang keluar dari sarangnya." Maknanya adalah, ia meninggalkan keakuannya, melepaskan kehendaknya, dan memutus keterikatannya dengan dirinya sendiri. Dari sinilah terbuka pintu ma'rifat dan kedekatan. Karena itu, semua kebaikan terletak pada jihad melawan diri sendiri. Dan semua keburukan berakar dari menuruti hawa nafsu. Apabila kamu berada dalam keadaan salah, maka lawanlah dirimu. Jika kamu tergelincir ke dalam yang haram, maka bangkitlah dengan memusuhi hawa nafsumu. Jauhilah ketergantungan kepada manusia, prasangka kepada mereka, rasa takut kepada mereka, dan harapan terhadap apa yang ada di tangan mereka. Janganlah kamu mengharapkan hadiah, sedekah, atau pemberian manusia. Bebaskan hatimu dari ketergantungan kepada dunia. Bahkan jika kamu memiliki saudara yang kaya raya, janganlah terlintas dalam hatimu keinginan buruk terhadapnya demi hartanya, karena itu adalah penyakit nafsu yang sangat halus. Anggaplah manusia itu seperti pintu yang kadang terbuka dan kadang tertutup, atau seperti bayangan yang berubah-ubah. Segala yang terjadi hanyalah dengan kehendak Allah. Dialah yang memberi, menahan, mengangkat, dan merendahkan. Jadilah kamu seorang yang bertauhid sejati, yang hanya melihat Allah sebagai pelaku hakiki dari segala peristiwa. Jangan pula kamu terjatuh ke dalam pemahaman Jabariyah yang menafikan usaha, atau Qadariyah yang menuhankan usaha. Hendaklah kamu berjalan di jalan yang lurus. Perbuatan adalah ciptaan Allah, dan usaha adalah kewajiban manusia. Laksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan dirimu, pisahkan hakmu dari haknya, dan jangan melampaui batas. Karena hukum Allah pasti berlaku, dan keadilannya tidak pernah salah sasaran. Maka barang siapa memerangi dirinya demi Allah, ia telah menang. Dan barang siapa menuruti dirinya, ia telah kalah, meskipun tampak menang di mata manusia. Janganlah kamu ingin menjadi hakim atas dirimu sendiri, apalagi hakim atas orang lain. Janganlah kamu merasa paling tahu, paling benar, dan paling suci. Karena keberadaanmu bersama manusia, dengan segala keadaan yang menyertainya, hanyalah karena takdir Allah. Dan ketahuilah, bahwa takdir itu berada di dalam kegelapan yang tidak dapat ditembus oleh akal semata. Oleh sebab itu, jika kamu harus berjalan di dalam kegelapan takdir itu, maka masuklah dengan membawa lampu penerang, agar langkahmu tidak tersesat dan hatimu tidak tergelincir. Lampu itu adalah cahaya yang juga berfungsi sebagai hakim, penimbang, dan pemutus perkara. Lampu itu tiada lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali kamu melangkahi keduanya, jangan mendahulukan rasa, ilham, mimpi, atau perasaan batin di atas Al-Quran dan Sunnah. Apabila timbul di dalam pikiranmu suatu lintasan, bisikan, atau ilham yang tampak baik menurut perasaanmu, maka ajukanlah terlebih dahulu perkara itu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jika pikiran atau ilham itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka buanglah ia tanpa ragu, dan jangan kamu jalankan, karena besar kemungkinan ia berasal dari iblis yang menyamar dengan pakaian kebaikan. Ketahuilah, bahwa iblis lebih sering menyesatkan manusia melalui pintu kebaikan semu, daripada melalui pintu maksiat yang nyata. Bahkan jika Al-Quran mewajibkan sesuatu, seperti makan, minum, bekerja, atau beristirahat, lalu ilham itu datang sejalan dengan kewajiban tersebut, maka jangan pula kamu segera menerimanya sebagai ilham ilahi. Bisa jadi itu hanyalah dorongan untuk memuaskan hawa nafsu dan sifat kebinatangan yang bersembunyi di balik dalih agama. Oleh sebab itu, tetaplah berhati-hati, dan lawanlah dorongan nafsu itu dengan kesadaran dan pengendalian diri.
Apabila ilham yang datang itu tidak jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, namun juga tidak secara tegas diperintahkan atau dilarang oleh syariat, dan akalmu pun tidak mampu memastikan maksudnya, seperti perintah untuk pergi ke suatu tempat, menemui seseorang, atau melakukan suatu tindakan yang tidak wajib dan tidak haram, maka janganlah kamu tergesa-gesa. Dalam keadaan seperti ini, bersabarlah. Tanyakanlah kepada hatimu dengan penuh kerendahan diri. Apakah ini benar-benar dari Allah, dan apakah aku diperintahkan untuk melakukannya sekarang? Ketahuilah, bahwa kebiasaan Allah adalah mengulang ilham yang benar, menguatkannya dengan tanda-tanda, dan membukakan petunjuk secara bertahap bagi para hambanya yang jujur. Kadang-kadang Allah mempercepat perintah itu, dan kadang-kadang Dia menangguhkannya, hingga jelas bagi hambanya jalan yang harus ditempuh. Ada kalanya pula Allah membukakan tanda-tanda khusus yang hanya dapat dipahami oleh para aulia dan abdal, tanda-tanda yang tidak dapat ditangkap oleh akal awam. Oleh sebab itu, janganlah kamu terburu-buru melangkah, karena kamu tidak mengetahui akibat dari perbuatanmu, tidak mengetahui ujian yang tersembunyi di baliknya, dan tidak mengetahui apakah jalan itu akan mengangkatmu atau justru merusakmu. Karena itu, bersabarlah hingga Allah sendirilah yang menggerakkan perkara itu untukmu. Jika suatu perbuatan benar-benar berasal dari Allah, maka Dia akan membuka jalannya, memudahkan langkahnya, dan menanggung akibatnya. Dalam keadaan demikian, kamu akan berada dalam keselamatan dan pertolongannya. Namun jika kamu yang mendahului, kamu yang memaksakan kehendakmu, dan kamu yang melangkah tanpa izinnya, maka kamu sendirilah yang akan memikul tanggung jawab perbuatan itu. Sedangkan apabila Allah yang melakukannya untukmu, maka perbuatan itu menjadi perbuatan Allah, dan Dialah yang bertanggung jawab atas segala akibatnya. Apabila kamu telah sampai pada peringkat hakikat, yaitu kedudukan wilayah kewalian, maka kewajibanmu semakin berat. Dalam keadaan ini, kamu harus semakin keras melawan hawa nafsumu dan semakin patuh kepada perintah Allah. Kepatuhan ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah kepatuhan lahiriah. Hendaklah kamu mengambil dari dunia ini sekadar kebutuhanmu saja, bukan menurut keserakahan hawa nafsumu. Tegakkan ibadah-ibadah yang diwajibkan, perbanyak amal kebaikan, dan jauhilah dosa-dosa, baik yang tampak maupun yang tersembunyi di dalam hati. Yang kedua adalah kepatuhan batiniah, yaitu perintah Allah yang bersifat halus dan tersembunyi. Ini adalah perintah untuk melakukan atau meninggalkan perkara-perkara yang tidak diwajibkan dan tidak diharamkan oleh syariat, di mana seorang hamba sebenarnya diberi kebebasan. Namun bagi ahli hakikat, kebebasan itu ditinggalkan. Mereka tidak mengambil inisiatif sendiri, tidak mendahului kehendak, dan tidak bertindak atas dorongan nafsu. Mereka menunggu perintah batin itu datang. Apabila perintah itu telah jelas, maka mereka patuh dengan seluruh gerak dan diamnya, semata-mata karena Allah. Jika syariat telah menetapkan hukum suatu perkara, maka tunduklah sepenuhnya kepada hukum itu. Namun jika syariat tidak menetapkan hukum secara khusus, maka bertindaklah sesuai dengan perintah batin yang datang dari Allah. Melalui jalan inilah seseorang benar-benar mencapai hakikat. Apabila pada tahap tertentu perintah batin itu pun tidak lagi tampak, dan yang tersisa hanyalah perbuatan Allah semata, maka keadaan ini menuntut penyerahan yang sempurna. Inilah keadaan fana, keadaan tenggelam di dalam kehendak Allah. Barang siapa mencapai keadaan ini, maka ia telah sampai pada peringkat abdal, yaitu orang-orang yang luluh kehendaknya, hancur keakuannya, dan hidup dengan ruh tauhid yang murni. Mereka adalah orang-orang yang dikaruniai cahaya kerohanian, kebijaksanaan yang tinggi, dan pemahaman yang dalam tentang rahasia kehidupan. Mereka adalah para penjaga manusia, pelindung umat, khalifah Allah di muka bumi, dan wali-walinya yang terpercaya. Kepatuhan mereka dalam keadaan ini adalah puncak jihad melawan hawa nafsu, puncak pelepasan dari ketergantungan pada daya dan upaya diri, serta puncak kekosongan dari segala kehendak dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, jadilah kamu hamba raja, bukan hamba kerajaan. Jadilah hamba perintah Allah, bukan hamba nafsu badaniyah. Jadilah seperti bayi di dalam pelukan ibunya, seperti mayat di tangan orang yang memandikannya, dan seperti orang sakit yang pasrah di hadapan tabibnya, dalam segala urusan yang berada di luar kehendakmu.